Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramadana. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan presentasi tentang eh, nilai nilai karakter dalam tradisi lampu colok. Saya sendiri, Wulan Ramadana, akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Yang kedua ada teman saya Fitri Wandeni yang akan menjelaskan nilai karakter mengenai kebersamaan, dan teman saya Nazwa Nur Sakinah yang akan menjelaskan mengenai nilai musyawarah. Nah, sebelum masuk ke inti materi, kita akan melihat sebuah video pendek mengenai lampu colok. Mari kita simak bersama. Baik, itu tadi video yang sudah kita tampilkan. Selanjutnya itu analisis mengenai video lampu colok tadi yang akan eh, bersama-sama kami sampaikan. Nah, saya akan menjabarkan secara lebih lengkap mengenai tradisi lampu colok. Nah, tradisi lampu colok itu merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Melayu, terutama di wilayah Riau dan sekitarnya. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan pada malam-malam terakhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Kata colok merujuk pada lampu sederhana yang terbuat dari wadah kaleng atau botol bekas, diisi minyak tanah dan diberi sumbu untuk menghasilkan cahaya. Nah, awalnya lampu colok ini dipasang berderet di depan rumah, jalan-jalan kampung, atau masjid sebagai penerangan malam, sekaligus tanda sukacita menyambut hari kemenangan. Namun, seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi sebuah ajang kreativitas. Warga tidak hanya memasang lampu secara sederhana, tetapi juga menata
membentuk pola-pola indah. Bahkan replika bangunan besar seperti masjid, kapal, atau menara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Wandani. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, tradisi lampu colok ini tuh memiliki makna sosial budaya dan religius yang kuat. Yang pertama itu makna religius. Nah, sebagai syukur dan kegembiraan umat Islam menyambut Idul Fitri. Yang kedua itu ada makna sosial. Masyarakat berkumpul dan bekerja sama, mempererat tali silaturahmi, serta menghidupkan suasana kampung. Selanjutnya ada makna budaya. Nah, menjadi bentuk kreativitas seni masyarakat dalam mengolah cahaya lampu menjadi karya yang indah. Yang terakhir ada makna edukatif, mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian generasi muda terhadap tradisi leluhur. Baik, terima kasih Wanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazwa Nur Sakinah. Kepada Nazwa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, dan juga di beberapa daerah, tradisi lampu colok ini bahkan dijadikan festival tahunan yang menarik banyak pengunjung. Misalnya itu Festival Lampu Colok di Riau yang menampilkan berbagai bentuk dan pola lampu colok hasil karya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lampu colok bukan sekedar kegiatan hiburan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan mengenai apa sih tadi tradisi lampu colok, serta menganalisis hasil dari video tersebut. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai ada aspek nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi lampu colok. Nah, dalam tradisi lampu colok sendiri terdapat banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya yaitu nilai kebersamaan yang akan dijelaskan oleh Fitri Wandani. Kepada Fitri Wandani, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pentingnya menumbuhkan kembali nilai kebersamaan. Jadi, yang pertama itu adalah masalah sosial yang terjadi dalam nilai kebersamaan. Yang pertama, kita ketahui bersama saat ini adalah ada masalah sosial yang mulai muncul di masyarakat, yaitu menurunnya rasa kebersamaan. Banyak orang sibuk dengan urusan masing-masing, kegiatan gotong royong semakin jarang dilakukan, bahkan anak-anak lebih sering bermain dengan gawai daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, mengapa saya ingin mengambil masalah sosial ini? Alasannya yaitu karena saya memilih nilai kebersamaan itu karena menurut saya nilai ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini kebersamaan mulai memudar karena banyak orang lebih sibuk dengan urusannya masing-masing. Kegiatan gotong royong semakin jarang dilakukan, bahkan anak-anak lebih sering bermain dengan gadget daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Padahal kebersamaan merupakan fondasi untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Dengan kebersamaan, kita bisa belajar saling menghargai, bekerja sama, dan peduli terhadap sosial. Nah, nilai kebersamaan juga sangat relevan dengan tujuan pendidikan, khususnya untuk bentuk karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila dalam dimensi gotong royong. Selain itu, nilai ini dekat dengan kehidupan nyata. Misalnya, dalam tradisi lampu colok yang menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat hidup rukun dan saling membantu melalui kegiatan budaya. Oleh karena itu, saya merasa nilai kebersamaan itu perlu ditanamkan kembali terutama pada generasi muda. Nah, selanjutnya itu ada kaitan dengan materi IPAS. Jadi, nah, hal ini juga hal ini sesuai dengan materi IPAS. Gimana sih kaitkannya itu? Aku bingung deh cara membilangnya. Kaitannya gimana sih? Langsung sama topik kan? Wah.
Berarti, nah, saya mengaitkannya dengan materi IPAS, yaitu buku siswa bab 7 gitu, kegeramahan budaya dan kearifan lokal, topik A, kearifan lokal masyarakat gitu. Materi ini membahas setiap daerah memiliki keragaman budaya dan Mm-mm. kearifan lokal yang harus Ya, menurun gitu. boleh, boleh, boleh. Ya, gitu aja ya. Mm-mm. Baik, satu, dua, tiga. Nah, yang ketiga itu ada kaitan dengan materi IPAS. Nah, di sini saya mengambil buku IPAS, atau buku siswa bab 7, keragaman budaya dan kearifan lokal, topik A, kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Nah, hubungannya apa sih gitu kan? Materi ini tuh membahas bahwa setiap daerah memiliki keragaman budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya juga kearifan lokal bukan hanya warisan budaya tetapi juga mengandung nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Nah, siswa juga bisa diajak mengenal kearifan lokal di lingkungannya, lalu meneladani nilai yang terkandung untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi eh, karena itulah saya merasa nilai kebersamaan itu perlu perlu ditumbuhkan, dan nilai kebersamaan sangat penting karena melalui kebersamaan kita belajar toleransi, kerjasama, peduli terhadap sesama, dan menjaga persatuan. Nah, hal ini tadi itu sangat sesuai dengan pembelajaran IPAS di bab 7 tentang keragaman budaya dan kearifan lokal. Di sana dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki tradisi atau kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, dan di dalamnya tersimpan banyak nilai luhur, salah satunya adalah kebersamaan. Nah, selanjutnya itu kaitan dengan tradisi lampu colok sebagai wadah pengajaran kebersamaan. Jadi, eh, apa sih kaitannya dengan lampu colok gitu kan? Di daerah kita ada tradisi lampu colok yang biasanya dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, tradisi ini tuh tidak hanya sekedar menyalakan lampu, tetapi menjadi ajang kebersamaan warga. Anak-anak, remaja, dan orang tua bekerja sama membuat, menata, dan menyalakan lampu colok. Melalui tradisi ini, nilai kebersamaan benar-benar terasa karena semua orang terlibat dan saling membantu tanpa memandang perbedaan. Nah, tradisi ini tuh dilakukan bersama-sama oleh masyarakat. Ada anak-anak, remaja, hingga orang tua yang ikut berpartisipasi. Lalu ada juga kerjasama dalam membuat, menata, dan menyalakan lampu. Nah, nilai kebersamaannya tuh tercermin dalam tradisi ini karena yang pertama itu warga saling bergotong royong. Yang kedua itu menumbuhkan rasa persatuan tanpa memandang perbedaan. Nah, ketiga, mempererat silaturahmi antar warga. Nah, jadi dengan mengaitkan tradisi lampu colok ke dalam pembelajaran IPAS, siswa tidak hanya belajar tentang budaya daerah, tetapi juga mengalami langsung nilai kebersamaan melalui contoh nyata di lingkungan sekitar. Jadi, melalui pembelajaran IPAS, kita bukan hanya belajar teori, tetapi juga meneladani nilai budaya di sekitar kita untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wanda yang sudah menjelaskan mengenai nilai kebersamaan. Selanjutnya, yaitu nilai toleransi yang saya sendiri yang akan menjelaskannya. Nah, kita semua tahu bahwa di sekolah maupun lingkungan kita tuh bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Berbeda suku, berbeda bahasa, bahkan berbeda kebiasaan. Nah, perbedaan itu sebenarnya adalah kekayaan bangsa kita. Tapi kalau kita tidak sikapi dengan baik, justru bisa menimbulkan masalah. Nah, salah satunya itu salah satunya itu masalah sosial yang terjadi. Nah, pernahkah teman-teman mendengar ada anak yang diejek karena logat bicaranya berbeda? Atau ada kelompok pertemanan yang nggak mau bermain dengan anak dari kelompok lain hanya karena kebiasaan yang berbeda? Nah, fenomena ini tuh sering kita temui di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Walaupun tampak sepele, tetapi jika dibiarkan, hal ini bisa membuat pertemanan renggang, menimbulkan diskriminasi kecil, dan akhirnya merusak kekerukunan. Inilah yang disebut dengan masalah sosial terkait rendahnya sikap toleransi. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu menumbuhkan kembali nilai toleransi. Nah, dari masalah sosial tadi, kita tuh sadar bahwa toleransi adalah nilai yang harus selalu ditumbuhkan.
Toleransi berarti kita mau menghargai perbedaan, mau menerima teman kita apa adanya, dan bersedia mendengarkan pendapat orang lain. Dengan adanya sikap toleransi, suasana belajar akan lebih damai, pertemanan jadi lebih erat, dan kehidupan di sekolah maupun di rumah akan terasa lebih menyenangkan. Jadi, alasan utama kita menumbuhkan kembali toleransi adalah agar kita semua bisa hidup rukun di tengah keberagaman. Nah, kaitannya sendiri dengan materi IPAS atau IPS, kalau kita hubungkan dengan pelajaran di sekolah, ternyata nilai toleransi ini sangat erat dengan materi IPA kelas 4 bab 7 topik C di mana di mana judul bab ini yaitu sikapku terhadap keberagaman budaya. Di dalam bab ini kita diajak untuk memahami bagaimana cara bersikap positif dalam menghadapi keberagaman budaya. Indonesia ini kan punya ribuan suku nih, Indonesia ini kan punya ribuan suku nih, ribuan suku, bahasa, adat, dan juga tradisi. Nah, kalau kita tidak punya sikap toleransi, tentu akan sulit menjaga persatuan. Oleh karena itu, pelajaran ini mengajarkan kita supaya bisa hidup rukun, saling menghargai, dan juga menjaga kebersamaan walaupun berbeda. Jadi, jelas sekali bahwa nilai toleransi bukan hanya penting di kehidupan sehari-hari, tetapi juga sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS. Yang keempat, tradisi lampu colok sebagai wadah belajar toleransi. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu contoh budaya lokal, yaitu tradisi lampu colok dari masyarakat Melayu Riau. Nah, di tradisi ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, ketika masyarakat bersama-sama membuat dan menyalakan lampu-lampu minyak yang ditata menjadi bentuk-bentuk menarik. Hubungannya dengan toleransi ternyata sangat erat. Nah, bentar. Nah, menyalakan lampu-lampu minyak yang ditata dan menjadi bentuk-bentuk ini tuh sangat erat hubungannya dengan toleransi. Kenapa? Karena dalam tradisi lampu colok, masyarakat itu bekerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang. Semua orang itu boleh ikut berpartisipasi, baik muda maupun tua. Saat menentukan lokasi atau desain lampu, mereka saling mendengarkan ide dan menghargai pendapat orang lain. Tugas dibagi secara adil, pembiayaan ditanggung bersama, dan semuanya dilakukan dengan semangat kebersamaan. Dari sini kita bisa belajar bahwa tradisi lampu colok bukan hanya sekedar hiasan lampu, tapi juga media pembelajaran nilai toleransi. Kita belajar menghargai perbedaan, bekerja sama, dan tetap menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Kesimpulannya, masalah sosial yang kita hadapi adalah berkurangnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya adalah dengan menanamkan kembali nilai toleransi, baik melalui pembelajaran di kelas maupun lewat contoh nyata dari tradisi budaya kita sendiri. Dengan mengaitkan materi IPS bab 7, topik C, dan tradisi lampu colok, kita bisa melihat bahwa toleransi bukan hanya teori, tapi bisa dipraktikkan secara langsung. Hasilnya, kita akan terbiasa hidup rukun, saling menghargai, dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang beragam. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nazwa Nur Sakinah, yaitu nilai eh, musyawarah. Kepada Nazwa Nur Sakinah, kami persilakan. Nah, baik, saya akan memaparkan mengenai nilai musyawarah yang terdapat pada tradisi lampu colok. Yang pertama itu adalah masalah sosial yang terjadi. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, baik di sekolah maupun di masyarakat, kebiasaan musyawarah ini mulai berkurang. Seperti anak-anak, misalnya anak-anak tuh sering mengambil keputusan dengan cepat, kayak sekedar voting dengan voting instan atau cuma ikut-ikutan aja. Dan diskusi atau musyawarah mendalam itu jarang dilakukan, yang mengakibatkan sering munculnya konflik kecil. Ada yang jadi terlalu individualis dan kemampuan bekerja sama pun menjadi menurun. Nah, eh, hilangnya kebiasaan musyawarah ini tuh dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial, bahkan memicu konflik karena keputusan sering diambil tanpa melibatkan semua pihak. Jadi ini adalah masalah nyata masalah nyata dan perlu kita perhatikan. Nah, yang kedua adalah alasan menumbuhkan nilai musyawarah. Jadi alasan menumbuhkan nilai melalui musyawarah itu agar peserta didik itu belajar menghargai pendapat, mencari solusi bersama, serta membangun sikap yang demokratis. Nah, pada tradisi lampu colok ini sebenarnya sudah memberikan teladan yang baik. Dalam tradisi ini juga, seluruh warga ikut bermusyawarah. Contohnya itu mulai dari menentukan lokasi pemasangan,
menyepakati desain hiasan, membagi tugas, hingga mengatur pembiayaan. Tidak ada keputusan yang diambil sepihak, semua itu berjalan dengan mufakat. Nah, inilah contoh nyata yang bisa menjadi inspirasi bagi siswa. Lalu yang ketiga itu adalah kaitannya dengan materi IPAS. Nah, nilai musyawarah ini eh, menurut saya itu sangat cocok jika dihubungkan dengan materi IPAS itu IPAS kelas 4 pada bab 6 topik C, yaitu tentang interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di materi itu, anak-anak bisa diajak untuk belajar bekerja sama, saling menghargai, dan berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi, kalau kita mengaitkan dengan lampu colok, siswa ini bisa belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari tradisi nyata yang mereka kenal. Dalam tradisi lampu colok ini memang syarat nilai, mulai dari gotong royong, norma sosial, hingga moral. Dan ini tuh persis dengan tujuan pembelajaran IPS yang ingin membentuk sikap sosial pada diri siswa. Selanjutnya yaitu tradisi lampu colok sebagai wadah pengajaran. Nah, kalau diterapkan di kelas, tradisi lampu colok ini bisa jadi media pembelajaran yang kontekstual. Yang caranya sederhana. Yang pertama itu adalah guru bisa menunjukkan foto atau video tentang festival festival lampu colok. Yang kedua, bisa mengajak siswa untuk mengidentifikasi nilai musyawarah yang tampak dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah mempraktikkan secara langsung. Misalnya, siswa diminta membuat mini lampu colok dari bahan sederhana. Tetapi sebelum membuat, mereka itu harus bermusyawarah dulu, seperti menentukan desainnya apa, siapa yang mengerjakan, dan bagaimana aturan kerjanya. Dan yang terakhir itu bisa melakukan refleksi. Nah, siswa ini di sini bisa diminta menceritakan bagaimana rasanya bermusyawarah, seperti apa manfaatnya dan apa tantangannya. Dengan begitu, mereka tidak hanya tahu musyawarah itu penting, tapi juga mengalami langsung prosesnya. Jadi, eh, bisa disimpulkan bahwa masalah sosial yang dihadapi sekarang ini adalah berkurangnya kebiasaan musyawarah. Padahal, musyawarah itu penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Karena itu, nilai musyawarah sangat relevan ditanamkan kembali lewat materi IPS tentang interaksi sosial dengan menjadikan tradisi lampu colok sebagai wadah pembelajaran. Harapannya itu adalah anak-anak bisa terbiasa menghargai pendapat, bisa mencapai mufakat, dan tumbuh menjadi generasi yang demokratis, serta berkarakter sesuai nilai Pancasila. Nah, demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman saya yang sudah terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam eh, tradisi lampu colok. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.